Ya, ada perbedaan dalam cara membuat tanda salib antara umat Katolik Timur dan Barat. Umat Katolik Timur mengikuti tradisi Gereja Ortodoks Timur, membuat tanda salib dari kanan ke kiri. Sementara umat Katolik Barat Latin melakukannya dari kiri ke kanan. Perbedaan ini bukan hanya soal kebiasaan, tetapi juga memiliki interpretasi teologis dan historis yang berbeda. Beberapa sumber mencatat bahwa cara membuat tanda salib dari kanan ke kiri mungkin merupakan praktik tertentu, mencerminkan gerakan memberkati yang dilakukan oleh para pemimpin gereja. Praktik dari kiri ke kanan di barat mungkin muncul kemudian, mungkin karena meniru gerakan menulis dari kiri ke kanan dalam bahasa Latin dan Yunani. Perbedaan dalam cara membuat tanda salib antara umat Katolik Timur dan Katolik Barat disebabkan oleh beberapa faktor teologis dan historis. 1. Asal-usul praktik. Awalnya, gerakan tanda salib dari kanan ke kiri yang diikuti oleh umat Katolik Timur dianggap sebagai cara yang lebih kuno dan lebih dekat dengan tradisi awal gereja. Dalam banyak tradisi Kristen awal, tanda salib dibuat dari kanan ke kiri, dan ini dianggap sebagai simbol inkarnasi dan pengudusan yang lebih mendalam. 2. Pengaruh bahasa dan penulisan. Umat Katolik Barat yang melakukan gerakan dari kiri ke kanan mungkin terpengaruh oleh cara penulisan dalam bahasa Latin dan Yunani yang ditulis dari kiri ke kanan. Ketika para pemimpin gereja di Barat memberi berkat dengan menggambar tanda salib di udara, mereka melakukan gerakan dari kiri ke kanan, dan umat pun menirunya. 3. Simbolisme. Dalam pandangan teologi, sisi kanan sering dianggap sebagai sisi yang baik, mulia, dan surgawi, sedangkan sisi kiri dianggap lebih rendah. Oleh karena itu, gerakan dari kanan ke kiri dapat diartikan sebagai simbol pengudusan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Sementara gerakan dari kiri ke kanan lebih mencerminkan perjalanan dari kondisi manusia yang berdosa menuju keselamatan. 4. Perkembangan sejarah. Seiring waktu, praktik di Barat mulai mengadopsi gerakan dari kiri ke kanan, terutama setelah abad ke-12, ketika beberapa pemimpin gereja mulai mengarahkan umat untuk mengikuti gerakan tersebut. Ini menciptakan perpecahan dalam praktik antara kedua tradisi yang semakin menguatkan identitas masing-masing gereja. Kesimpulannya, perbedaan ini adalah hasil dari gabungan antara tradisi sejarah, pengaruh linguistik, dan simbolisme teologis yang berkembang